Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, PowerPoint-nya bisa terlihat. Jadi pembahasan kita pada materi perkuliahan hari ini karakteristik dari sisi resistor, kapasitor, induktor, serta bagaimana klasifikasinya pada rangkaian DC ya. Kita tentu melakukan suatu pengenalan ya dari sisi komponen pasif pada elektronika. Itu ada resistor, kapasitor, dan juga induktor. Mana resistor itu sebagai untuk menghambat aliran arus listrik, kapasitor untuk menyimpan energi dalam medan listrik, sedangkan induktor menyimpan energi dalam medan magnet. Jadi resistor, kapasitor, dan induktor itu merupakan komponen pasif utama dalam suatu rangkaian listrik. Jadi masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda pada proses untuk mengatur arus dan tegangan. Karakteristik dari sisi resistor itu sebagai penghambat arus, ya. Jadi resistor menghambat aliran arus listrik dengan nilai resistansi diukur dalam satuan ohm. Nah, kita tentu mengetahui dari sisi hukum ohm, di mana hubungan tegangan dan arus, ya, pada suatu resistor. Kemudian dari sisi konversi energi, resistor dia tidak bisa menyimpan energi, hanya bisa mengubah energi listrik yang dihambat menjadi panas ya. Jadi resistor itu tidak memiliki polaritas. Fungsi dari sisi utama resistor untuk mengontrol aliran arus dan juga membagi tegangan dalam suatu rangkaian. Karakteristik dari kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik ya. Karakteristik dari sisi induktor ya sebagai penyimpan energi mekanik. Fungsinya menyimpan energi dalam medan magnet ketika ada dialiri arus induktansi ya, di mana satuannya adalah Henry. Prinsip utama daripada induktor itu menentang perubahan arus yang melewati ya, hal ini dikenal dengan hukum Faraday. Nah, pada rangkaian DC steady state ya, induktor ya seperti kawat penghantar biasa ya. Perbandingan dari sisi berkomponen dalam suatu rangkaian DC, jadi resistor dia mengalirkan arus ya. Resistor mengalirkan arus, kemudian dari sisi kapasitor resistor mengalirkan arus dan juga mempertahankan tegangan sesuai dengan nilai resistansi daripada hukum ohm, tegangan dan arus. Sedangkan kapasitor sebagai rangkaian terbuka ya. Induktor sebagai hubungan pendek untuk pada DC. Adapun klasifikasi dari sisi komponen dan juga perannya pada suatu rangkaian DC, ya resistor dia mengatur disipasi daya dan juga pembagian tegangan dan arus. Kapasitor sebagai isolator pada steady state DC
perannya pada kondisi transien, sedangkan induktor dia berfungsi sebagai penghantar pada steady state DC ya, mana perannya itu dominan pada kondisi transien ya. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan rangkaian tersebut? Misalnya seperti rangkaian seri, misalnya ada tahanan, ada kapasitor, rangkaian seri RC. Kapasitor mulai mengisi dari sisi daya saat saklar tertutup, sehingga arus pengisiannya menurun secara eksponensial. Sedangkan rangkaian seri RL, induktornya menolak perubahan arus. Sedangkan kalau rangkaian resistornya saja, maka arus dan tegangan langsung mencapai nilai stabil sesuai dengan hukum Ohm. Adapun ini merupakan contoh dari sisi grafik, misalnya petunjukan arus dan tegangan, kemudian dari sisi pengisian kapasitor, kemudian dari sisi grafik arus induktor. Adapun dari sisi kesimpulan dan aplikasi dari sisi praktisnya ya, bagaimana kita bisa memahami perilaku dari sisi kapasitor, induktor, dan juga pada suatu aplikasi DC, kapasitor misalnya kita gunakan sebagai filter ya untuk meratakan riak dari suatu tegangan. Kemudian dari sisi desain praktis ya, di mana pada dasarnya kita tetap harus memahami, mengetahui resistor, kemudian induktor, dan juga kapasitor sebagai dasar dari rangkaian elektronika. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan pendapat, dipersilahkan. Ada? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih semua atas waktu kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.